Ini adalah tahun ke-7 aku kerja di Jepang. Selama 7 tahun kerja di sini, aku mau share ke kalian tips dan cara ngatur keuangan menurut pribadiku sendiri. Jadi selama 7 tahun aku di sini, aku di Jepang, gimana cara nabung, gimana cara tips ngatur keuangan di Jepang. Selamat datang di channel Anggi Setiawan 14. Jadi sambil aku cerita, jadi ini videonya lebih ke sharing ya, sharing pengalaman, sharing cerita tentang aku di Jepang. Jadi temanin aku sambil aku berangkat kerja ke Jepang guys, ke tempat kerja aku guys. Jadi aku mau berangkat kerja sekarang. Ini adalah sekitar jam 1 siang, aku mau berangkat kerja. Jadi sekalian berangkat, sekalian sharing pengalaman. Tips ngatur keuangan di Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, gini. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini aja. Kalian ke Jepang itu tujuannya apa? Awalnya kalian itu harus punya tujuan keuangan dulu. Nah, tujuan keuangan ini apa? Biar kalian nggak bingung, biar kalian punya tujuan, punya planning ke depannya. Uang kalian itu setelah dapat gaji dari Jepang, uang kalian itu dipakai untuk apa? Contoh, jika kalian baru pertama kali ke Jepang, tahun pertama kalian di Jepang, uangnya aku buat lunasin hutang orang tua, uangnya buat ngelunasin hutang keluarga, nggak masalah. Yang penting kalian punya tujuan keuangan. Kalian gaji kalian berapa di Jepang, itu kalian sisihkan. Biar kalian nggak bingung nanti ke depannya. Nanti kalau misalnya kalian punya uang, punya gaji, tapi kalian nggak punya tujuan keuangan, kalian bakal bingung. Jadi ujung-ujungnya apa? Hedon, beli ini, beli itu, beli sepatu, beli handphone. Nggak masalah. Kalau aku pribadi ya, nggak masalah itu beli untuk pribadi kita sendiri. Tapi kalau dari aku, kalau kita misalnya mau beli sesuatu untuk diri kita pribadi, untuk self reward, wah contohnya kita udah capek kerja, itu antara 3-4 bulan self reward. Tapi kalau misalnya aku pribadi ada menyelesaikan suatu tugas atau berhasil di bidang tertentu gitu, misal aku contoh berhasil lulus N3, aku self rewardnya apa? Berhasil lulus N2, self rewardnya apa gitu. Berhasil lulus Kaigo Fukushi, self rewardnya apa gitu. Kalau misalnya nggak ada berhasil apa-apa, kalian boleh self reward, tapi di bulan ke 3 atau 4 bulan setelahnya gitu. Itu menurut pribadi kok, menurut pribadi aku ya. Boleh kalian contoh, boleh enggak gitu. Jadi ini sekedar sharing aja gitu. Nah, di bulan ketiga atau keempat. Jadi dari hasil 100% gaji kalian itu misal 15 jutaan gitu. Berapa yang dibuat untuk ngelunasin hutang keluarga? Misal untuk biaya hidup kita di Jepang berapa? Kalau misalnya semua mau kalian gunain biar cepat hutangnya lunas, nggak apa-apa. Tapi sisihin aja minimal 1 mang. Misal gaji kalian 15, kalian biaya hidup di Jepang berapa? Contohnya seirit-iritnya 3 atau 4 mang, 4 mang contoh. Itu udah lumayan enak lah, 4 mang. Itu biaya listrik gimana, biaya air gimana, itu udah termasuk itu atau belum? Kalau belum, sisain lagi. Dan berapa kalian bisa sisihin ke keluarga untuk bayarin lunasin hutang keluarga. Kalau misalnya kalian nggak ada hutang keluarga yang mau kalian lunasin atau yang mau kalian bayar, ya udah tentuin aja tujuan keuangan kalian itu apa gitu. Contoh ya mau nikah, mau beli rumah, mau beli tanah, jadi sisihin dari situ. Dan yang harus hati-hati sekali, ya mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin ada bagi kalian yang ngelakuin,
jangan nyimpen uang ke orang tua atau keluarga terdekat itu. Ini pesan aku pribadi ya. Kalau misalnya kalian sakit hati karena omonganku, ya terserah kalian, nggak apa-apa. Tapi ini opini aku pribadi, jangan sampai nyimpen di keluarga atau orang tua gitu. Ya nggak apa-apa, kita nyisihin untuk orang tua, kasih orang tua nggak apa-apa. Ya 1 mang, 1 juta, 2 juta per bulan nggak apa-apa. Tapi kalau nyimpen di orang tua, aku saranin ya agak jangan mungkin gitu. Karena ya itu banyak kasusnya. Ada kemarin tuh kasus yang viral banget. Dia kerja di Jepang 3 tahun, dia berhasil ngumpulin 300 juta. Jadi 1 tahun itu 100 juta dia ngumpulin, 325 jutaan gitu kalau nggak salah. Dan uangnya disimpan sama orang tuanya semua. Dia pulang, masa kerjanya habis di Jepang, dia pulang ke Indonesia, uangnya 300 juta mana, ditanya ke orang tuanya, habis, nggak ada sisanya sama sekali gitu. Jadi gimana ya, kan kasihan gitu, kita capek-capek kerja di sini. Memang ya buat orang tua bahagia, tapi kan ujung-ujungnya yang capek, yang bingung kita sendiri gitu. Kita nabung, kita ngumpulin uang ke orang tua, sama orang tua disimpan, ya mungkin nggak tahu dibuat kemana gitu. Kalau misalnya kita simpan sendiri, kan tahu kita uang kita itu ada di mana gitu. Kalau misalnya nggak bisa tuh nyimpan uang sendiri, di sini banyak kok aplikasi-aplikasi yang buat nyimpen uang, buat investasi, buat ngatur keuangan gitu. Jadi simpan di situ juga nggak apa-apa. Kalau nggak tahu investasi, nggak tahu ngatur keuangan, banyak channel-channel yang bisa dilihat, bisa ditonton, belajar ngatur keuangan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya semua kita kirim ke orang tua, ya itu tadi contohnya kasusnya kayak gitu. Jadi awalnya itu tentuin tujuan keuangan kalian itu apa. Kalau misalnya tahun pertama nih nggak ada utang yang mau dibayar, nggak ada utang orang tua, nggak ada utang keluarga yang mau dibayar, ya udah, berarti tujuan kita pribadi, atau mau nikah, mau beli rumah, mau beli sawah. Kalau misalnya udah ada tujuan keuangan, jadi kita tinggal nentuin 1 bulan itu nabung berapa dari hasil gaji kita tadi gitu. Yang terpenting itu tadi, per bulan itu kita bisa nyisihin berapa untuk itu. Satu pesan aku juga, kalau misalnya kerja di Jepang ini ya, kalian udah tahu kerjanya itu nggak bakal lama. Misal ada kontrak 3 tahun, magang kontrak 3 tahun. Jadi waktu 3 tahun itu dimanfaatin untuk apa? Ngambil N2K, N1K, N3K, JLPT, Nihongo Nyoraku Shiken. Biar kalau misalnya kalian nanti pulang ke Indonesia, atau setelah magang kalian selesai, atau setelah Toktegino-nya selesai, ada batu loncatan untuk ke step berikutnya, ada pegangan untuk ke step berikutnya gitu. Jadi nggak bingung. Atau selain JLPT ya ujian-ujian yang lain, banyak ujian-ujian. Kalau misalnya aku Kaigo, di tahun ketiga udah mau selesai nih proses Kaigo, Toktegino Kaigo. Jadi sebisa mungkin belajar Kaigo Fukushiki, biar kalau misalnya lulus bisa tinggal di sini lama gitu guys. Kalau misalnya tips keuangan dari aku, biar nggak boncos, biar nggak habis gitu-gitu aja ketika kita pulang ke Indonesia gitu. Soalnya waktu di Jepang itu, kerja di Jepang itu nggak lama, singkat. 3 tahun itu nggak lama, singkat banget. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa manfaatin peluang, nggak bisa manfaatin waktu, ya ujung-ujungnya uang kita nol, tabungan kita nol lagi gitu. Jadi biar nggak salah ambil langkah, biar nggak salah ambil tujuan gitu. Jadi sebisa mungkin manfaatin waktu selagi kita di Jepang. Pelajarin apapun, pelajarin hal yang menurut kita ini susah, ini mungkin nggak bisa,
jangan bilang nggak bisa dulu gitu. Setelah udah 3 tahun selesai, tentuin lagi planningnya kalian ke belakang, lihat lagi ke belakang apa yang udah berhasil kalian capai. Tentuin lagi planningnya. Aku setelah magang 3 tahun, aku setelah Toktegino 5 tahun di Jepang itu, apa tujuannya selanjutnya? Kalau misalnya kalian mau usaha, mau bangun rumah, atau contoh aku masih pengen di Jepang, ya banyak langkah-langkah yang bisa diambil biar bisa bertahan lama di Jepang gitu. Jadi aku saranin sebelum pulang, sebelum habis kontraknya, pelajarin, ambil langkah awal cepat-cepat biar kalau misalnya kalian mau tinggal lama di Jepang, biar bisa tinggal lama di Jepang. Kalau misalnya kalian buka usaha apa yang lagi tren, lagi banyak chance-nya di Indonesia gitu. Jadi itu aja dari aku. Ini aku udah sampai tempat kerja aku guys. Tempat kerjanya di bawah gunung ya BTW, di dalam hutan. Jadi hutan semua. Jadi gitu aja guys video kali ini. Terima kasih banyak udah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari anak Indonesia yang ada di Jepang.